Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Farmasi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lesvida Alfiani dan dua teman saya, Indah Nabilah dan Renita Fasya Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai percobaan instrumentasi. Instrumentasi berupa suatu teknologi dalam menggunakan instrumen atau peralatan untuk mengatur dan mengendalikan sifat fisika dan kimia dari suatu materi. Nah, instrumentasi yang digunakan pada percobaan kali ini berupa spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible sebagai area serapan untuk mendeteksi senyawa. Pada umumnya, senyawa yang dapat diidentifikasikan menggunakan spektrofotometri UV-Vis adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor dan gugus auxokrom. Prinsip kerja dari spektrofotometri yakni menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, cahaya monokromatik yang melewati suatu media, maka sebagian lain akan diserap dan sebagian akan dipantulkan, sementara sebagian yang lain akan dipancarkan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama itu ada spektrofotometri UV-Vis, kemudian glass beaker 2 buah, kemudian labu ukur 100 ml 3 buah, pipet tetes 2 buah, kemudian labu ukur 200 ml 2 buah, kemudian pH meter 1 buah, timbangan analitik 1 buah, dan labu ukur 25 ml 2 buah. Nah, bahan yang digunakan yaitu ada NaOH 0,8 gram, kemudian KH2PO4 itu 2,72 gram, kemudian ada larutan NaOH 39,1 ml, kemudian larutan KH2PO4 itu 50 ml, kemudian clindamycin HCl itu 100 mg, dapar fosfat pH 7,4, kemudian gel clindamycin itu sebanyak 250 mg, dan aquada sebanyak 2 liter. Nah, untuk cara kerja yang pertama yaitu ada pembuatan dapar fosfat pH 7,4. Yang pertama itu timbang masing-masing NaOH dan KH2PO4 secara saksama sebanyak 0,8 gram dan 2,72 gram. Kemudian dilarutkan dengan aquades dalam beaker glass, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100 ml at aquades, kemudian dipipet 39,1 ml larutan NaOH dalam labu ukur 100 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml. Nah, kemudian dipipet 50 ml larutan KH2PO4 dalam labu 100 ml, kemudian dicampurkan dengan larutan NaOH dalam labu ukur 200 ml yang sama. Kemudian diukur larutan dengan pH meter sampai dengan pH 7,4. Cara kerja selanjutnya yaitu penentuan kurva baku clindamycin HCl. Yang pertama yaitu dilakukan pengukuran serapan larutan baku dan larutan induk 100 ppm, kemudian dibuat seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, dan 80 ppm dan diukur serapan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum clindamycin HCl, kemudian digunakan dapar fosfat sebagai blanko dan dibuat persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan BX tambah A hingga didapat hasil R yang mendekati 1. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penentuan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. Nah, cara kerjanya yaitu pertama ditimbang gel clindamycin HCl sebanyak kurang lebih 250 mg, kemudian dimasukkan ke labu ukur 25 ml dan ditambah dapar fosfat pH 7,4 dan diencerkan larutan 10.000 ppm untuk mengukur kadar clindamycin HCl dalam gel menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kemudian dilakukan pengenceran hingga mendapat nilai absorbansi dalam rentang 0,2 hingga 0,8 dan dihitung kadar clindamycin dalam gel berdasarkan persamaan regresi yang telah diperoleh, kemudian dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali replikasi. Farmasi kuantitatif kali ini membahas mengenai instrumentasi. Nah, alat yang digunakannya itu berupa spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur instrumen transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Nah,
Metode spektrofotometri ini dapat digunakan untuk penetapan kadar campuran dengan spektrum yang tumpang tindih tanpa pemisahan terlebih dahulu, karena perangkat lunaknya mudah orientasi analisis de mikrometer. Pelarut yang digunakan dalam penetapan panjang gelombang ini berupa metanol. Nah, metanol ini selain sebagai pelarut, juga digunakan sebagai belangko dengan tujuan untuk mengkalibrasi alat instrumen. Pembuatan kurva baku digunakan untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam pencarian suatu kadar yang absorbansinya sudah diukur. Nah, persamaan regresi linear ini merupakan hubungan antara seri kadar clindamycin dengan absorbansinya. Baku clindamycin berdasarkan hasil pengamatan diperoleh nilai kolerasi 9996. Nah, data absorbansi yang dihasilkan tergolong baik. Semua seri kadar dari nilai yang terkecil hingga terbesar memiliki nilai absorbansi sebesar 0,2 sampai 0,8. Nah, sedangkan kolerasi yang sangat dapat yaitu sebesar 0,9996. Hal ini dikatakan sangat baik karena nilai korelasi yang baik hampir mendekati 1. Kadar clindamycin didapat sebesar 2,327% dengan daptar fosfat pH 7,4 hingga 100 ml. Suatu senyawa dapat dianalisa dengan spektrofotometri jika mempunyai kromofor pada strukturnya. Dengan prinsip kerja, ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV atau diteruskan melalui suatu media atau larutan berwarna yang merupakan suatu sampel. Nah, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.